Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 29 November 2023. Dan saat ini kita juga akan bersama memasuki pendadaran dalam persiapan diri kita dalam mengikuti perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pada pukul 8.30 dan juga 17.00 WIB. Sebagai dasar di dalam perenungan kita dan juga penyiapan diri kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kekekalan anugerahnya. Tapi sebelumnya mari kita bersama menghadap Tuhan, kita akan berdoa memohon pimpinan darinya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap anugerah yang nyata yang kami rasakan dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami hingga saat ini. Bahkan saat ini pun Tuhan, Engkau kembali menyapa kami di dalam firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi kami, supaya kami bisa Engkau mampukan untuk merenungkan firman-Mu, dan sekaligus kami Engkau mampukan untuk melakukannya dalam keseharian kami. Tuhan, tolonglah kami, biarlah Engkau sendiri yang berfirman atas kami. Hamba-Mu ini kami bersama siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 33. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yehezkiel pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yang demikian sabda Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dan dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saat ini ketika kita hendak bepergian ke suatu tempat di mana kita tidak pernah tahu jalannya itu ke arah mana atau lewat mana begitu, kita cuma tahu bahwa saya mau ke sana, tetapi saya nggak tahu jalannya ke sana itu gimana. Sekarang kita dimudahkan dengan adanya berbagai aplikasi di HP kita, di smartphone kita dengan tajuk Maps gitu. Ada berbagai pilihan Maps yang ada. Kita tinggal ngikutin aja, tinggal pencet, nanti kita akan diarahkan lewat sana, lewat sini. Bahkan ketika ada kemacetan, kita pun juga diarahkan di jalan yang lain. Bahkan ketika kita hendak pergi ke suatu tempat menggunakan Maps itu dalam aplikasi di HP kita, dan ternyata harusnya kita sudah belok, ternyata kita masih lurus, atau harusnya kita lurus tapi kita belok, nanti kita akan kemudian diarahkan pada jalan yang baru
Yang intinya adalah kita nanti akan tetap sampai di sana. Pengalaman itu pernah saya alami ketika saya hendak pergi ke suatu tempat, ternyata saya beloknya itu telat dan itu sudah sangat lama. Suara di Maps itu saya matikan sehingga saya nggak dengar, saya mengemudi begitu. Tiba-tiba kemudian harusnya saya sudah belok ke kiri, ternyata itu masih lurus terus. Nah, karena ternyata ketika saya cek jalan saya salah, saya itu kemudian diarahkan dengan jalan yang lain menuju ke tempat tujuan yang akan saya lalui atau akan saya tuju. Itu juga mungkin pernah dialami oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Nah, hal ini atau hal jalan yang ditunjukkan oleh Maps juga seolah-olah memperlihatkan bahwa ya kehidupan kita itu kadang begitu. Ketika kita hendak sampai pada suatu tujuan tertentu, kita hendak sampai pada firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai tujuan kita, kehendak Tuhan itu kita jadikan sebagai tujuan kita. Tetapi toh kita tidak bisa memungkiri bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kita juga sering kok salah jalan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah jalan. Setiap kita pasti pernah kok salah jalan. Harusnya Tuhan mengarahkan lurus tapi kita belok, atau harusnya Tuhan mengarahkan kamu belok tapi kita nekat lurus. Tetapi kemudian satu yang menarik adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita kemudian kehilangan jalan kita. Tuhan, meskipun kita sudah salah jalan, kalau kita mau sadar dan kita menyadari bahwa oh ternyata jalan saya salah, Tuhan kemudian akan menyediakan jalan yang baru bagi kita untuk kita bisa sampai pada kehendak yang Tuhan mau. Demikian juga yang diceritakan di dalam kitab Yehezkiel ini. Ketika Yehezkiel disuruh memperingatkan bangsanya, bangsa Israel, dia disuruh memperingatkan bahwa orang itu orang yang pas dikatakan bahwa jika aku mengatakan kepada orang bahwa dia akan hidup, tetapi toh dia kemudian berbuat jahat, maka justru itu tidak menyelamatkannya. Berbanding sebaliknya, ketika Tuhan mengatakan kamu tidak akan selamat, tetapi dia, orang itu, kemudian berbalik arah, dia sadar akan kesalahannya, sadar akan jalan yang salah yang ia tempuh, kemudian ia memperbaiki diri, ia kemudian mengikuti arahan yang Tuhan beri, maka orang itu dikatakan ia akan tetap hidup. Itu memperlihatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah kehabisan anugerah. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sifatnya kekal bagi bangsa Israel pada waktu itu dan juga bagi kita pada saat ini. Oleh karena itu meskipun mungkin saat ini jalan kita salah, tapi syaratnya satu, kita mau sadar bahwa oh ternyata jalan saya salah ketika jalan kita memang salah. Ketika jalan kita salah, kita keliru memilih jalan, dan kita mau kemudian kembali melihat arahan dari Tuhan, maka jalan yang ditunjukkan Tuhan itu akan tetap membawa kita pada tujuan dan kehendak Tuhan. Asalkan tadi kita sadar dan kita mau melihat kembali pada arahan dan anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang hidup bukan dengan kesalahan, atau tidak ada orang yang hidup tanpa kesalahan. Tidak ada orang yang hidup tanpa pernah salah jalan. Semuanya pasti pernah. Siapapun itu. Tetapi yang menjadi terpenting adalah kita mau sadar akan kesalahan kita atau tidak. Dan kita mau tidak untuk melihat kembali pada anugerah Allah yang kekal itu, yang telah disediakan bagi kita. Amin. Anugerah Tuhan yang tercurah bagi kita secara nyata juga akan bersama kita ikuti, bersama kita hadiri di dalam undangan sakramen perjamuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sakramen perjamuan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Desember pada pukul 8.30 dan juga 17.00 WIB. Dan sebelum bersama kita nanti akan mengikuti dan hadir dalam sakramen perjamuan tersebut, marilah kita menguji diri kita bertanya pada diri kita masing-masing dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan
melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Hendaklah tiga pertanyaan tersebut benar-benar menghantarkan kita pada komitmen kita yang sejati untuk menerima anugerah Allah yang kekal dalam hidup kita, yaitu penebusan darinya. Oleh karena itu, marilah bersama kita mengambil saat hening dan kita akan bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan anugerah. Bahkan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu itu kekal adanya bagi setiap kami. Kami tidak bisa memungkiri bahwa dalam hidup kami seringkali salah jalan. Kami seringkali salah mengikuti arahan dari-Mu. Sehingga seolah-olah membuat kami tersesat dan membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur, anugerah-Mu tidak pernah lepas dari kami. Meskipun dalam hidup kami sering salah memilih jalan, tetapi Engkau menyediakan jalan yang baru bagi kami. Engkau menuntun kami di dalam anugerah-Mu untuk kami sampai pada apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami, tolonglah kami di dalam kami menghidupi anugerah yang dari Tuhan. Biarlah kekekalan anugerah-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami bersyukur Tuhan mengundang kami masuk di dalam sakramen perjamuan. Bukti bahwa anugerah-Mu kekal, bukti bahwa Tuhan begitu mencintai kami. Kami bersyukur atas undangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama menyiapkan diri kami supaya kami layak, supaya kami Engkau layakkan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berkat dari-Mu supaya pada hari Minggu besok kami boleh bersama-sama hadir di dalam kesiapan dan kesungguhan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang punya pergumulan, secara khusus dalam pergumulan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Saudari Rasel Indah Liliani, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Marta Sukrisnawati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Grosma Yulianto, Saudari Andrea Josephine Galik, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka, menganugerahkan berkat kesembuhan-Mu atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap proses yang mereka jalani bukanlah kesia-siaan, tetapi berkat Tuhan nyata di dalam segala langkah dan proses yang mereka jalani. Demikian juga yang berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga hadir memberkati orang tua kami ini Tuhan. Di dalam segala keberadaan mereka, pergumulan mereka. Mungkin mereka mengalami penurunan fisik, penurunan kesehatan, ataupun juga kegelisahan, kegalauan dalam hati mereka. Kiranya Engkau yang menganugerahkan damai-Mu dan kesejahteraan-Mu atas kehidupan orang tua kami ini. Ya Tuhan, kami juga serahkan segala pergumulan kami yang lain dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang hadir dan Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu menyelesaikan pergumulan kami seorang diri tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, biarlah Engkau yang hadir, memberkati, memberikan daya, dan menolong kami, supaya kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan kami.
Ya Tuhan, kami naikkan doa-doa kami dan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.